Halo sobatku sekalian, selamat datang kembali di channel yang inspiratif ini yang senantiasa memberikan info-info menarik untuk rekan-rekan ketahui bersama. Baik, sebelum kami melanjutkan video ini, kami senantiasa mendoakan agar sobatku sekalian diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Nah, pada video kali ini, kami ingin memberikan suatu topik yang menarik tentang perkebunan kelapa sawit yang bisa teman-teman nikmati secara gratis tentunya. Adapun judul dari topik yang ingin kami sampaikan adalah apa yang dilakukan pada saat pupuk mahal. Ditambah lagi harga penjualan TBS-nya pun murah pada saat itu ya. Jadi mari kita berdoa sama-sama sobatku sekalian. Mudah-mudahan harga komoditi yang satu ini yang mana menjadi sumber devisa negara kita, harganya senantiasa stabil di atas dari 2.500 tentunya. Bahkan kita berharap agar harganya mencapai 4.000 per kilonya. Amin. Nah baik, pada video kali ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kita melakukan pemupukan sementara harganya mahal? Kita lihat pada layar sobatku sekalian, apa yang harus dilakukan saat pupuk mahal. Sebelum kita masuki kepada inti pembahasan, alangkah baiknya kita lihat dulu cuplikan berikut ini ya sobatku. Dikatakan di sini bahwa pupuk adalah material yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Ada pertanyaan nih, apa sih vegetatif itu dan apa sih generatif itu? Kita lihat di sini sobatku, bahwa vegetatif adalah pertumbuhan fisik tanaman itu sendiri, mulai dari jumlah daun, tinggi, diameter batang, kemudian tingkat kehijauan, dan daya adaptasi. Itu adalah jenis dari pertumbuhan vegetatif suatu tanaman. Kemudian untuk pertumbuhan generatif adalah, kita lihat di sini sobatku, pertumbuhan kembang biak seperti berbunga dan berbuah. Jadi itu bedanya sobatku sekalian. Maka dari itu pupuk gunanya untuk mendukung pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kalau kita lihat lagi di sini sobatku sekalian, ada kata-kata unsur hara. Dikatakan di sini bahwa unsur hara atau nutrisi tanaman adalah mineral yang terkandung di dalam tanah. Ingat di sini kata-kata ya sobatku, mineral. Artinya apa? Tanaman bisa menyerap unsur hara dalam bentuk mineralnya, bukan dalam bentuk senyawanya. Karena kalau contohnya nih kita makan, tentu kita lebih mudah makan nasi daripada makan bengkoang segede gini gitu ya. Nah, maka dari itu analoginya, mineral adalah nasi yang sudah dalam bentuk butiran sehingga akar mudah menyerapnya, sedangkan bengkoang adalah masih dalam bentuk senyawa. Jadi kondisinya masih besar seperti itu ya sobatku sekalian. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Dikatakan juga di sini hanya bentuk mineral oksida tersedia yang bisa diserap oleh akar. Nah, ingat di sini sobatku. Yang bisa diserap oleh akar adalah dalam bentuk mineral oksida, dalam bentuk tersedia tentunya. Oleh sebab itu sobatku sekalian, tanah yang sudah jenuh artinya ia tidak bisa menyediakan mineral untuk ditarik oleh akar. Oleh sebab itu kita harus membuat bagaimana tanah tersebut bisa menyediakan mineral dalam bentuk tersedia. Kita lanjutkan lagi sobatku sekalian. Di sini bisa kita lihat ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro yang tersedia. Saya tidak usah melanjutkan terlalu detail, nanti durasinya terlalu panjang. Silakan teman-teman baca saja ya. Kemudian di sini ada kebutuhan relatif dari tiap-tiap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sobatku sekalian. Di sini bisa kita lihat sobatku sekalian bahwa air dibutuhkan paling banyak oleh tanaman. Kemudian dilanjutkan oleh oksigen, kemudian karbon dioksida, dan selanjutnya adalah unsur hara yang bisa kita masukkan melalui pupuk. Nah, urutannya di sini ini tidak mutlak sobatku sekalian ya. Ini tergantung dari karakter tanaman itu sendiri, karakter ataupun jenis tanaman itu sendiri. Maka sebab itu ini hanya sebagai referensi terkait dari kebutuhan relatif unsur hara di tanaman. Kemudian kalau kita lihat sobatku sekalian, di sini ada unsur hara dalam bentuk ion. Mulai dari NH4+, kemudian NO3, ya kalau ini amonium ya sobatku, sedangkan ini adalah nitrat, kemudian ada K+.
Nah, kalau kita lihat, K+ di sini tidak hanya tunggal seperti ini sobatku, melainkan dia terikat dalam bentuk oksida, yaitu K2O. Kemudian untuk Ca adalah CaO, kemudian Mg adalah MgO, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, inilah unsur hara yang harus tersedia di tanah. Karena untuk unsur hara mulai dari nitrogen ini sobatku sekalian, hanya akar yang mampu menyerapnya. Dari mana? Yaitu dari tanah. Nah, kalau kita lihat di sini, sobatku, ini yang menjadi titik kunci bagi saya yang akan menjelaskan dari apa sih yang bisa kita lakukan seandainya pupuk mahal. Kita lihat terlebih dahulu sobatku sekalian, faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara salah satunya adalah pH tanah. Kita ketahui bahwa pH sangat berkaitan erat dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Ketika pH tanah asam, maka unsur hara yang tadi logam-logam akan ditarik oleh akar akan berikatan kuat oleh koloid-koloid tanah. Kemudian kalau pH-nya terlalu basah juga tidak baik karena biasanya tanah yang pH-nya basah mengandung kesadahan yang tinggi berujung pada pembentukan garam. Senyawa garam di sini artinya bukan garam dapur yang kita lihat di rumah, melainkan pembentukan senyawa antara logam dengan non-logam. Maka dari itu, pH yang terlalu asam tidak bagus dan terlalu basah juga tidak bagus. Asam dan basah itu seperti apa? Kalau pH-nya asam adalah nilai pH atau derajat kandungan H+ adalah kecil dari 7. Sedangkan untuk pH basah, nilai derajat H+ besar dari 7. Ya, silahkan nanti dibaca lebih lanjut pada referensi-referensi yang lainnya ya sobatku. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah kelembaban tanah. Berbicara mengenai kelembaban, kita seringkali mengabaikan dari kelembaban tanah tersebut. Kita menganggap bahwa tanah yang baik adalah tanah yang kering. Justru itu salah sobatku sekalian. Kita lihat di sini bahwa unsur hara bisa menuju ke akar adalah melalui air yang terlarut di dalam tanah. Ketika air tidak terdapat di tanah atau misalkan tanah itu terlalu kering, maka akar akan sulit menarik unsur hara yang ada di tanah. Cara untuk menjaga kelembaban tanah adalah dengan menjaga tanaman penutup tanah. Nah, kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah suhu tanah. Suhu di sini hubungannya kepada kelembaban ini sobatku sekalian. Ketika suhu tanah itu tinggi, maka akan mempermudah penguapan air ataupun bahkan mempermudah tingkat penguapan dari unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Contohnya adalah nitrogen. Nah, oleh sebab itu, salah satu cara untuk kita menjaga suhu tanah sama seperti tadi, yaitu dengan mengendalikan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yang seperti apa? Yaitu tanaman gulma pesaing ringan seperti Pakis neprolepis, rumput bayam-bayaman, ataupun kacangan. Silahkan nanti teman-teman cari mana yang bisa hidup dan tumbuh dengan baik di perkebunan sobatku sekalian. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah seberapa besar kandungan lempung, liat, debu, dan pasir yang ada di dalam tanah dan hubungannya juga kepada humus. Ketika tanah mengandung humus yang kecil, maka bisa dipastikan tanah tersebut sulit untuk mengikat unsur hara dalam bentuk tersedia. Oleh sebab itu, salah satu cara agar tekstur tanah bagus adalah kita harus menjamin kegiatan konservasi tanah dan air. Nah, kemudian terkait dari tekstur tanah, cara menentukannya adalah bisa teman-teman ambil tanah tersebut dari kedalaman 0 sampai 20 cm, kemudian teman-teman cek ya apakah di laboratorium atau mungkin teman-teman bisa menggunakan tangan ya. Terkait dari bagaimana cara menentukan tekstur dengan menggunakan tangan by feeling istilahnya, nanti bisa kita jelaskan kalau kita kunjungan ke lapangan ya sobatku. Mudah-mudahan nanti saya ingat untuk membuat kontennya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah mikroorganisme pengurai. Banyak sekali tanah-tanah perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, kandungan mikroorganismenya itu sudah sangat kecil. Kecilnya disebabkan oleh praktik kita sendiri sobatku sekalian, yaitu kita senantiasa menggunakan bahan kimia untuk mengendalikan gulma, kemudian kita juga selalu menggunakan pupuk anorganik atau istilahnya dengan pupuk kimia tanpa kita memperdulikan bagaimana makhluk hidup yang ada di dalamnya. Berbicara tentang mikroorganisme, teman-teman bisa menindaklanjutinya dengan menambah agen hayati pengurai seperti bakteri pengurai, enzim, ataupun jamur yang banyak dijual di pasaran. Kemudian, mikroorganisme juga berperan penting dalam mengurai residu yang ada di dalam tanah.
Misalkan sobatku sekalian mengikuti program PSR. Nah, pada tanaman periode kedua, biasanya tingkat kesuburan tanah jauh lebih rendah daripada tanaman generasi pertama. Itu disebabkan oleh mikroorganismenya yang sudah sangat kecil di dalamnya. Maka sebab itu, programkanlah sobatku sekalian untuk senantiasa menambahkan pupuk organik ke tanah di perkebunan kita tersebut. Produk organik yang seperti apa? Saya sudah menjelaskannya pada video ini. Teman-teman silahkan lihat di sana. Silahkan disimak videonya agar mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui pemakaian pupuk organik. Kemudian berikutnya sobatku sekalian, faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara adalah kandungan C organik ataupun bahan organik. Kalau kita lihat di sini sobatku sekalian bahwa bahan organik ataupun C organik sebenarnya ini ada bedanya ya sobatku, tetapi hanya untuk tahap belajar kita anggap ini sama karena materialnya sama-sama karbon yang mengandung di dalamnya. Kemudian sobatku sekalian, kenapa C organik dan bahan organik ini menjadi faktor penentu ketersediaan unsur hara? Karena kalau kita lihat dari satu molekul bahan organik itu ada namanya situs aktif. Situs aktif itulah yang bisa mengikat unsur hara yang tersedia untuk tanaman. Kemudian pada masa tertentu unsur hara tersebut dikirim, ditransfer ke mulut akar. Maka kalau tanah-tanah yang berpasir, alangkah baiknya untuk meningkatkan kesuburannya adalah dengan mengaplikasikan pupuk organik. Kemudian faktor berikutnya sobatku sekalian adalah pemupukan. Sudah jelas ya sobatku sekalian. Ketika ketersediaan unsur hara sudah mulai menipis di tanah, maka hal yang perlu kita lakukan adalah menambah pupuk tersebut. Mungkin ada yang pernah mengetahui bahwa pupuk organik bisa mengganti atau bisa mengurangi pemakaian pupuk anorganik. Saya rasa itu kurang tepat sobatku, karena di dalam pupuk organik memang mengandung unsur hara, namun jumlahnya itu sangat kecil. Khawatirnya, ketika produksinya meningkat, tentu butuh banyak unsur hara dari dalam tanah. Dengan kita hanya memakai pupuk organik, jadi terakhir tekor sobatku sekalian untuk menyediakan unsur haranya. Maka kita tetap harus membutuhkan pupuk anorganik. Namun dosisnya tentunya sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Ya, nah. Jadi kesimpulannya di sini sobatku, ya dari keterangan yang saya sampaikan dari mulai awal tadi sampai dengan faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara, yang harus teman-teman lakukan adalah pertama aplikasi bahan pembenah tanah anorganik, yaitu dolomit, kaptan, zeolit, dan sebagainya. Kemudian yang bisa teman-teman lakukan adalah mengaplikasikan bahan pembenah tanah organik. Bahan pembenah tanah ini sering disebut sebagai amelioran, ya jadi ada amelioran anorganik dan ada amelioran organik. Kemudian, yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah aplikasi agen hayati. Fungsinya untuk apa? Kita lihat di sini sobatku. Bahwa faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara adalah mikroorganisme pengurai. Sumber mikroorganisme pengurai yaitu dari agen hayati. Ya, atau istilahnya sering kita kenal itu adalah pupuk hayati sobatku sekalian. Jadi silahkan diaplikasikan pupuk hayati. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah kurangi pemakaian bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk tetap melestarikan kandungan mikroorganisme yang ada di tanah. Aplikasinya mungkin bisa teman-teman kecilkan dosisnya atau mungkin menyemprot hanya bagian permukaan gulma. Jangan sampai larutan dari bahan kimia tersebut menyentuh tanah sampai tanahnya itu basah. Karena itu akan berdampak buruk pada kelangsungan hidup dari agen hayati yang ada di tanah, yang berfungsi untuk mengurai zat-zat yang terkandung di dalam tanah menjadi mineral yang tersedia bagi tanaman. Kemudian yang terakhir sobatku sekalian, kendalikan gulma. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban tanah dan suhu tanah. Jadi itu saja sobatku sekalian, mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan lewat kolom komentar di bawah. Tetap semangat sobatku sekalian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton.